Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widat Kuswiananda dari kelas 05 TPLP 037 dengan NIM 231011402143. Kali ini saya akan menjelaskan dan mencoba langsung analisis prediksi tingkat obesitas menggunakan machine learning untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah machine learning. Selanjutnya ada latar belakang dan permasalahan obesitas. Obesitas bukan sekedar masalah berat badan, melainkan kondisi kesehatan kompleks yang menjadi pemicu berbagai penyakit kronis serius. Ini termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan jenis kanker tertentu. Mengatasi obesitas adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban sistem kesehatan. Seringkali individu tidak menyadari bahwa kebiasaan harian mereka, baik pola makan maupun tingkat aktivitas fisik, secara perlahan mendorong mereka menuju kategori obesitas. Kurangnya kesadaran ini memperburuk masalah karena intervensi dini menjadi terhambat. Solusi solusi saya yaitu membangun model klasifikasi berbagai machine learning yang dapat memprediksi tingkat obesitas secara otomatis berdasarkan data kebiasaan sehari-hari. Ini bertujuan untuk deteksi adanya dan intervensi yang lebih efektif. Selanjutnya, itu ada kita mengenal dataset fondasi prediksi obesitas. Yang pertama, sumber data terpercaya. Dataset ini diambil dari Uji Machine Learning Repository dengan judul Estimation of Obesity Level, sebuah sumber data publik yang terkemuka di bidang riset. Yang kedua, ada volume data signifikan, terdiri dari 2111 baris data, menyediakan informasi yang cukup untuk melatih model machine learning dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, target klasifikasi detail, yaitu memiliki 7 kategori target atau label yang sangat spesifik. Pertama ada underweight, normal, overweight 1, overweight 2, obesity 1, obesity 2, dan obesity 3. Yang terakhir yaitu fitur prediksi utama, yaitu mencakup 17 fitur penting seperti umur, gender, tinggi, berat, frekuensi, makan sayur, konsumsi air, dan lain-lain yang relevan dengan gaya hidup. Selanjutnya itu alur kerja proyek dari data hingga prediksi. Yang pertama yaitu data loading, memuat dataset ke dalam lingkungan kerja menjadi langkah awal dalam setiap proses machine learning. Data pre-processing meliputi pembersihan data, penanganan nilai hilang, dan transformasi fitur untuk memastikan kualitas data optimal. Yang ketiga itu ada data splitting, yaitu membagi data menjadi set pelatihan atau training dan pengujian atau testing untuk validasi model yang objektif. Yang keempat ada modeling, yaitu proses membangun dan melatih model machine learning menggunakan algoritma yang dipilih. Yang kelima yaitu evaluation, yaitu mengevaluasi performa model menggunakan metrik yang relevan untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Di sini saya memilih yaitu algoritma random forest. Saya memilih algoritma random forest sebagai algoritma untuk utama proyek prediksi tingkat obesitas ini. Algoritma ini merupakan salah satu metode ensemble learning yang paling efektif, terutama untuk masalah klasifikasi multiklas, penanganan data tabular unggul. Random forest sangat efisien dan dalam menangani berbagai jenis data tabular, menjadikannya pilihan ideal untuk dataset kebiasaan hidup. Kedua, ada akurasi tinggi melalui ensemble, yaitu algoritma ini menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan atau decision tree yang secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan dengan satu pohon keputusan saja. Yang ketiga, ketahanan terhadap overfitting. Dengan membangun banyak pohon dan mengambil data atau voting dari prediksi mereka, random forest secara inheren mengurangi risiko overfitting, memastikan generasi baik pada data yang baru. Selanjutnya, kita langsung saja live coding. Ya, kembali lagi. Sini saya akan melakukan live demo. Sini saya udah di Google Colab. Yang pertama itu saya siapkan library pendukung, ada Pandas dan NumPy untuk olah data. Sini saya langsung copy saja
kodenya. Kita mulai dari awal tapi nah kayak gini. Kita siapkan library pendukung ada Pandas dan NumPy untuk olah data. Matplotlib dan Seaborn, Matplotlib ini dan Seaborn untuk visualisasi. Untuk mesinnya saya pakai Random Forest dari sklearn dan yang penting saya pakai Strathfield Scaffold untuk validasi data supaya hasil akurasinya lebih valid dan objektif. Langsung saya kita jalanin. Maaf agak lama, tungguin bentar. Si loading, kita tungguin aja. Sambil menunggu, kita langsung, nah udah selesai. Kita lanjut kode yang kedua, yaitu slash library siap. Saya panggil datasetnya menggunakan read.csv. File yang digunakan yaitu obesity data CSV yang berisi data profil fisik dan kategori berat badan. Ini itu df pdread CSV. Datanya dengan nama obesity data CSV. Tapi sebelum itu di running kita harus masukin datasetnya dulu. Pertama ke sini, sampel data, kita pencet titik 3, kita upload, cari file datasetnya. Dan ini datanya. Kita oke. Udah ada datasetnya. Kita aduh error. Bentar. Kita ke konten sampel data. Kita taruh di sini konten upload obesity data kita pilih. Nah, udah muncul di sini. Setelah itu kita running. Nah, udah oke. Yang ketiga, kode lagi. Kita kopas saja langsung dfhead. Dfhead. Kita running. Di sini saya tampilkan 5 baris pertama data untuk memastikan file terload dengan benar dan melihat gambaran fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nih. Kita lanjut lagi. Itu ada df shape. Df shape ini saya cek ukuran datanya di sini terlihat. Kita running dulu ya. Bentar. Kita kopas. Kita jalanin df shape. Nah, di sini terlihat ada output 1000,7. Yang berarti sini kita memiliki 1000 baris data dengan 7 kolom informasi. Lanjut. Kita ke missing file hash. Itu def is null titik sum. Kita coba dulu. Kita Ctrl V. Running. Nah. Penting untuk memastikan kualitas data. Jadi saya cek apakah ada data yang kosong atau nol. Hasilnya nol yang artinya semua data ini sudah lengkap dan bersih ya berarti teman-teman. Selanjutnya, kita lanjut lagi teman-teman. Ke bagian duplikat values. Di sini kita begitu juga dengan data ganda, saya jalankan pengecekan. Ini saya jalanin duplikat untuk memastikan tidak ada input yang berulang agar model tidak bias nantinya. Di sini terlihat
nol juga ya. Setelah itu kita lanjut lagi def head. Kita lanjut def head. Saya tampilkan kembali data teratas sebelum melakukan analisis lebih dalam untuk memastikan urutan kolomnya tetap konsisten. Kayak gini. Setelah itu lanjut lagi. Kita kemudian saya lanjut ke dev info. Kita jalanin dulu kodenya. Di dev info kemudian saya cek tipe datanya. Di sini kita bisa lihat ada fitur numerik seperti egg dan BMI serta fitur kategorik seperti gender dan obesity kategori yang yang bertipe objek. Nih, kalian bisa lihat ya. Kita lanjut lagi setelah dev info. Kita masukin ini. Bentar. Kita jalanin. Di bagian ini saya sudah menyiapkan fungsi label encoder untuk mengubah data teks menjadi angka agar bisa diproses AI. Namun sementara mari saya simpan dalam bentuk komentar sebelum eksekusi preprocessing. Yang selanjutnya itu ke-10 pengelompokan kolom. Kita jalanin. Untuk mempermudah analisis kita, saya pisahkan kolom-kolomnya ke dalam dua grup, yaitu numerical column yang berisi egg, height, weight, dan BMI, dan categorical column, yaitu gender, dan obesity kategori untuk data kategori, dan numerical column untuk data angka. Kita lanjut ke kode yang 11, yaitu statistik deskriptif. Def describe. Kita jalanin kodenya. Saya juga melihat ringkasan statistiknya menggunakan yaitu def describe ya, yang tadi saya sudah bilang. Di sini kita bisa tahu rata-rata nilai minimum hingga nilai maksimum dari setiap fitur angka yang kita miliki. Nih. Setelah itu lanjut lagi kita masuk ke visualisasi heatmap statistik. Ini nih. Kita jalanin kodenya. Terakhir, nih agar lebih mudah dibaca daripada sekedar tabel angka, saya visualisasikan ringkasan statistik tadi ke dalam bentuk heat map. Dengan bantuan warna ini kita bisa melihat distribusi data secara lebih cepat dan intuitif. Kita lanjut lagi ke correlation metric. Correlation metric. Kita kopas, kita jalanin. Lanjutnya saya buat korelasi buat metrik korelasi untuk melihat hubungan antar fitur numerik. Di sini kita bisa melihat fitur mana saja yang punya pengaruh kuat satu sama lain yang divisualisasikan dengan gradasi warna dari palet roket. Nih, kalian bisa lihat gradasi warnanya kayak gini. Kita lanjut ke pair load analysis. Yang ini kita jalanin kodenya. Ntar. Nah, saya juga menggunakan point plot untuk melihat
penyebaran data secara berpasangan dengan membedakan warna berdasarkan obesity kategori. Kita bisa melihat pengelompokan atau klaster data tiap kategori secara menyeluruh. Nih, height, weight, BMI, physical activity level, kalian bisa lihat. Kita lanjut ke convert, yaitu distribusi target. Kita ambil dulu kodenya, kita jalanin. Nah, untuk melihat keseimbangan data, saya buat convert. Grafik ini menunjukkan jumlah sampel. Ini grafik ini untuk menunjukkan jumlah sampel untuk tiap kategori obesitas. Lengkap dengan label angkanya agar kita tahu apakah datanya seimbang atau tidak. Sini ada 4 nih. Ada normal weight, obese, overweight, dan underweight. Selanjutnya kita data cek data kembali. Have head 2. Kita jalanin dulu kodenya. Saya intip lagi 12 dan teratas untuk memastikan semuanya masih aman sebelum masuk ke visualisasi detail per fitur. Selanjutnya 17, 18 yaitu X distribution, his plot, dan box plot. Kita langsung jalanin. Kita kopas dulu. Langsung kita jalanin aja 2. Jalanin. Nih, sekarang kita bedah variabel umur melalui histogram dan box plot. Saya melihat bagaimana selebaran usia. Ini selebaran usia di tiap kategori box plot ini sangat berguna untuk mendeteksi apakah ada nilai outlier atau anomali pada data umur kita. Di sini kita membuat his plot dan box plot. Nih, ini his plot dan ini box plot. Kita lanjut aja. Ke height distribution, his plot dan box plot lagi. Langsung pas. Nah, berhasil. Yang his plot dan ini yang box plot kita langsung kopas saja biar ada dibandingin ke tadi. Jalanin. Nah, di sini ada his plot dan box plot untuk height distribution. Begitu juga dengan tinggi badan, yaitu height distribution. Saya visualisasikan distribusinya untuk melihat apakah ada pola tinggi badan tertentu yang mendominasi kategori berat badan tertentu. Nih, kayak gini. Saya bikin 2. Lanjutnya kita bikin lagi kayak tadi, tapi ini untuk berat badan. Bentar, salah. Kita kopas. Kita jalanin kembali. Ini yang his plot untuk berat badan. Dan ini ada yang box plotnya. Kita jalanin.
Untuk berat badan, kita lihat grafiknya terlihat cukup variatif melalui perbandingan histogram dan box plot ini. Kita bisa melihat dengan jelas pemisahan bobot tubuh antar kategori obesitas nih. Nih, tuh kalian bisa lihat. Kita lanjut aja. Kita bikin juga yang terakhir itu untuk BMI. Kita bikin isplot dan box plot lagi. Pas, jalanin lagi. Satu lagi. Ini untuk yang BMI. Kita jalanin. Nah, karena BMI adalah indikator utama penentuan obesitas, kita bisa melihat visualisasi distribusinya sangat jelas. Nih, kalian bisa lihat jelas. Terbagi antar kategori yang menandakan fitur ini akan sangat berpengaruh pada model AI nantinya. BMI ini. Setelah itu, sebelum masuk ke pemodelan, kita data cek kembali. Saya cek kembali data terakhir untuk memastikan semua fitur masih dalam kondisi aslinya sebelum kita transformasikan. Kita masukin lagi DFCAD sebelum ke fitur. Kita cek kembali. Setelah kita cek kembali, kita harus mengubah karena kalau label encoding itu karena komputer hanya mengerti angka, saya menggunakan label encoder untuk mengubah kolom gender yang tadinya teks menjadi data numerik agar bisa diproses oleh algoritma random forest. Jalanin. Nah, selanjutnya ada pie chart gender distribution. Kita jalanin dulu kodenya. Ntar. Jalanin kodenya. Di sini saya menampilkan presentasi jenis kelamin dalam dataset. Terlihat proporsi antara pria dan wanita cukup seimbang yang menandakan data kita cukup representatif secara gender. Yang selanjutnya, yang ke-28 yaitu distribusi fitur kategorik. Kita langsung jalanin dulu aja kodenya, nanti baru saya jelasin. Kita jalanin dua sekaligus. Saya ingin memvisualisasikan hubungan antara gender dan tingkat aktivitas fisik terhadap kategori obesitas. Ini membantu kita melihat apakah kebiasaan gerak seseorang tubuh berpengaruh langsung pada kondisi berat badan mereka. Nih, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kita, nah ini yang pentingnya, kita langsung saja kita jalanin dulu kodenya. Jadi inilah, bentar.
Sedikit error. Ntar. Saya inilah intinya saya memisahkan fitur dan target, lalu melatih model random forest menggunakan stratified scaffold sebanyak 10 lipatan. Teknik ini menjamin setiap bagian data mendapat giliran untuk diuji sehingga hasil evaluasinya jauh lebih efektif dan terpercaya. Nih, yang selanjutnya, bentar, kita ke model evaluation, kita jalanin. Di sini ada evaluation metric. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Rata-rata akurasi presisi dan recall mencapai 99% yang membuktikan model mampu mengenali pola obesitas dengan tepat. Selanjutnya, ada confusion metric. Lewat confusion metric, kita bisa melihat detail prediksi dengan benar dan salah terlihat kotak diagonal terisi penuh, artinya hampir tidak ada kesalahan dalam pengelompokan kategori oleh model. Nih, kita jalanin nih. Kalian bisa lihat tidak ada kesalahan. Selanjutnya ada visualisasi metrik per volt. Kita jalanin dulu kodenya. Nah, kalian bisa lihat grafik ini menunjukkan kestabilan model di setiap lipatan data. Skor yang konsisten di angka tinggi menunjukkan bahwa model ini stabil dan tidak mengalami overfitting atau underfitting. Kalian bisa lihat. Terakhir, saya mencoba memasukkan data baru secara manual. Kita jalanin dulu kodenya. Nah, kalian bisa lihat hasilnya labelnya overweight. Kita udah masukin secara manual untuk menguji model. Hasilnya model berhasil memberikan prediksi kategori obesitas secara instan berdasarkan input profil fisik yang dimasukkan. Tuh, berhasil. Sebagai kesimpulan dari proyek ini berhasil membangun model prediksi obesitas yang sangat akurat menggunakan algoritma random forest. Dengan data yang bersih dan validasi yang ketat melalui scaffold, model ini sangat layak digunakan untuk membantu diagnosis awal kategori berat badan seseorang berdasarkan profil fisiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.